Seperti pada dua sequel film sebelumnya, Despicable Me 2, karakter Minion yang menjadi sentral dalam film ada tiga, yaitu Kevin, Stuart dan Bob. Tiga kuning mungil dari bangsa Minion ini memang selalu mengundang tawa, bahkan dengan bahasa mereka yang tidak dimengerti. Di balik sosok mereka yang terlihat sangat inocen dan tingkah pola yang lugu, rupanya tujuan mereka sejak awal muncul ke bumi justru sangat berlawanan arah. Mereka selalu ingin menjadi kaki tangan penjahat terkuat, meski pada akhirnya tak ada satu bos pun yang bisa bertahan dilayani oleh mereka. Spoiler alert, video ini sedikit mengandung bocoran film Minions yang semoga saja nggak mengganggu buat kalian yang belum nonton. Di film ketiga yang berjudul Minions ini, menjadi prequel dari kedua film sebelumnya, menceritakan awal mula kehadiran para Minion di muka bumi. Tak ada Gru, hanya ada para Minion yang berpetualang mencari sosok pemimpin yang bisa mereka layani. Menceritakan awal mula Minion yang rupanya telah ada sejak zaman purbakala. Minion berevolusi dari organisme kecil yang hidup di laut, menjadi makhluk-makhluk berwarna kuning yang selalu ceria. Koloni Minion memiliki kecerdasan yang cukup hebat, namun tingkah lakunya selalu ceroboh. Minion selalu mencari makhluk yang kuat dan memiliki kuasa untuk dijadikan sebagai tuan mereka. Minion memiliki kegemaran melayani tuannya untuk mendapatkan perlindungan meski selalu berakhir dengan kekacauan. Minion memiliki tuan yang berganti-ganti mulai dari T-Rex, manusia purba, hingga manusia modern. Tapi karena lebih sering membuat kekacauan, tidak ada lagi makhluk kuat yang mau menerima Minion sebagai pelayan. Akhirnya selama bertahun-tahun Minion mengasingkan diri di dalam gua-gua. Ini membuat koloni Minion aman dari ancaman alam sekitar. Tapi akhirnya para Minion bosan karena tidak memiliki pemimpin. Salah satu Minion bernama Kevin memiliki usul untuk kembali mencari pemimpin. Akhirnya bersama dua temannya yaitu Bob dan Stuart, keduanya memulai perjalanan ke peradaban manusia untuk menjadi pemimpin terkuat. Di instalasi film ketiga ini, tidak ada satupun tokoh baik yang ditampilkan. Karena sejak awal para Minion menjalani misi untuk mencari bos penjahat, maka semua yang ia temui di perjalanan mereka adalah para penjahat. Berbeda dengan Despicable Me 1 dan 2 di mana penjahat Gru menjadi penolong anak-anak yatim, dan juga tentang Gru yang mengejar cinta. Tampaknya ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi para orang tua untuk mendampingi putra-putri mereka dalam menyaksikan para Minion. Meski selalu mengundang tawa, tapi perilaku para Minion ini sebenarnya banyak yang negatif. Seperti adu pukul, mencuri dan lain sebagainya. Entah bagaimana, para Minion ini memang selalu gagal menjadi penjahat dengan semua ulah polos mereka. Komedi dalam film ini jauh lebih lucu dibandingkan dua film sebelumnya. Lebih lepas dan brutal dibandingkan film Despicable Me 1 dan 2, karena semua cerita hanya diisi oleh para Minion. Bisa dibilang ini menjadi semacam act komedi di mana kita menyaksikan kelucuan hanya dari tingkah pola para Minion yang bahasanya tidak dimengerti. Sementara plot cerita dapat kita pahami dari percakapan karakter manusia ataupun dialog narasi, yang komposisinya juga begitu minim. Kehebatan Pierre Coffin sebagai sutradara dan pengisi suara ketiga Minion, Kevin, Bob, dan Stuart selalu menjadi kunci utama. Bagaimana ia mendeskripsikan percakapan dari makhluk-makhluk kuning, menyampaikannya pada penonton meski kalimatnya tidak dapat dipahami. Kita ketahui, Pierre Coffin juga memiliki darah keturunan Indonesia, lagi-lagi punya kejutan untuk penonton dalam negeri karena Minion kembali menggunakan kata-kata dari bahasa Indonesia. Seperti saat Kevin memanggil Bob dengan kata kemari, atau ketika Bob mengucapkan terima kasih saat diberi hadiah. Jika kita cukup memperhatikan dengan jelas, mungkin sebenarnya bahasa Minion diambil dari gabungan beberapa bahasa asing. Selain Pierre Coffin ada bintang besar yang mengisi suara dalam film, yaitu Sandra Bullock yang mengisi suara sebagai ratu penjahat Scarlet Overkill. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.